Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Alhamdulillah ya teman-teman, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di video yang berikutnya. Mudah-mudahan kita disehatkan sekeluarga, disukseskan dan dilancarkan pekerjaan usaha bisnis kita, dan mudah-mudahan lancar ya, tidak ada masalah dalam hidup kita, dan walaupun kita banyak masalah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Langsung saja teman-teman ya. Hari ini saya akan menyampaikan, kita lihat teman-teman, saat ini suasana di sawah itu pergunungan sudah gelap, mau hujan mendung. Biasa kita menyampaikan wejangan atau informasi ilmu agama, pengetahuan agama di sini ya sobat ya. Karena enak di sini, kita bisa nyantai, hati tenang tentram di sawah ya teman-teman ya. Daripada di kota semeraut. Ya udah, tidak usah panjang lebar lagi teman-teman. Saat ini saya akan membahas yaitu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Soalnya kan beberapa hari waktu saya membahas bab sholat, saya mengutip syahadat, soal syahadat. Nah, pada kesempatan ini, hari ini saya lanjutkan pembahasan kita kepada syahadat. Lebih globalnya kita bahas soal rukun Islam ya teman-teman ya. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5 ya sobat-sobat ya. Saya sedang membahas soal agama, pengetahuan Islam, rukun Islam. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena posisinya ada yang di utama nomor 1. Syahadat yang bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Terjemahannya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi lagi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu dibaca sewaktu kita tahiyat awal ya, sama tahiyat akhir ya itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sambil jari telunjuk mengacung ke depan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, atau ada yang ke atas ke bawah digerakkan, itu terserah kita semua, tidak ada paksaan dan tidak ada larangan. Mungkin sobat-sobat semua pada tahu ya, bacaan 2 kalimat syahadat itu adalah syarat buat kita masuk Islam teman-teman. Kalau belum baca 2 kalimat syahadat, kita belum disebut Islam. Nah, dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya, hari-hari yang sebelumnya, saya sering membicarakan soal Islam itu apa, sholat itu apa, tugas tanggung jawab praktek kita itu apa. Nah, berarti dalam rukun Islam yang pertama ini, syahadat, ini hanya teori teman-teman yang kita baca tadi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, saya bersaksi. Nah, teman-teman tahu nggak maksudnya saya bersaksi apa di situ? Bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tuhannya kita sudah kenal belum? Allahnya kita sudah kenal belum? Sudah dekat belum? Nah, belum ya teman-teman ya. Berarti kita hanya tahu namanya saja. Tuhan dan Allah itu kan nama ya. Dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi lagi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi apa? Kepada siapa? Dan Nabi Muhammad kenal nggak teman-teman kita? Utusan Allah, tahu nggak apa itu utusan Allah dan siapa? Teman-teman, dalam 2 kalimat syahadat ini, yang pertama bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah 2 praktek, 2 pekerjaan. Yang pertama adalah kita harus bersaksi, dan yang kedua adalah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita kan belum tahu ya, pasti teman-teman belum pada tahu bersaksi apa. Nah, dan Tuhan kita siapa? Allah. Iya, kita sudah mengenalnya belum dan sudah dekat belum? Teman-teman, di situ bersaksi itu adalah kita bukan menyaksikan Allah, Tuhan kita lagi ngapain, lagi ada di mana, bersemayam di mana, bentuknya kayak apa, siapa dia, tidak teman-teman. Maksudnya bersaksi di sini adalah bersaksi tingkah laku kita teman-teman, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan kita semua ini menyaksikan tingkah laku kita. Makanya di sini kita harus bersaksi juga, karena disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Misalkan ya, kita mau nyolong barang orang yang berharga. Nah, tangan kita ingin menyolong, nah, mau mengambil barangnya teman-teman,
ngelihat barangnya, yang lihat siapa teman-teman? Nah itu dia, secara tidak langsung sebelum Tuhan menyaksikan kita menyolong, kita pun sudah menyaksikan sendiri kita yang menyolong. Nah jadi hebat ya teman-teman ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah tuh seperti itu. Jadi yang mengawasi diri kita sebenarnya adalah kita. Yang tahu dosa kita sebenarnya adalah kita. Nah jadi malu nggak teman-teman? Kata orang, saya pengen nyolong, dan maaf saya pengen memperkosa anak desa atau memperkosa anak di bawah umur dan lain-lain, yang penting nggak ketahuan, nggak bakal dihukum atau dipenjara. Nah nggak bakal ketahuan. Sebenarnya ketahuan ya teman-teman ya, kalau kita bertindak kejahatan. Yang bertindak kejahatan itu siapa? Kita. Nah itu kita yang sedang menyaksikan. Nah jadi yang dimaksud syahadat bersaksi ini adalah tingkah laku kita teman-teman, menyaksikan tingkah laku kita ini bagus atau buruk. Kalau buruk ya jangan dilakukan, kalau bagus ya lanjutkan. Nah syahadat pertama itu saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sebelumnya kan tidak ada keterangan di situ bersaksi apa ya teman-teman ya. Nah tidak ada yang menjelaskan. Nah di sini alhamdulillahnya saya punya diberi pengetahuan dikit, sangat dikit ya, dan ingin menyebarkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan membutuhkan informasi ini. Jadi bersaksi ini adalah bukan bersaksi kepada Tuhannya. Tuhan tidak perlu menyaksikan tingkah laku kita, atau tidak perlu menyaksikan diri kita lagi ngapain dan lain-lain, enggak. Jadi yang perlu menyaksikan diri kita adalah diri kita sendiri. Harus mawas diri, jaga diri, ngeraksa diri, ngerawat diri. Nah itu teman-teman. Makanya sebelum berbuat harus berpikir panjang dulu, berpikir berkali-kali, apakah nanti yang saya perbuat ini baik atau salah. Nah itu bersaksi itu seperti itu teman-teman. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwasanya walaupun Tuhan tidak melihat kita, yang lihat kita duluan, yang menyaksikan tingkah laku kita duluan adalah diri kita sendiri. Ya itu teman-teman ya, maksudnya bersaksi. Makanya kenapa kata Ustadz, Kiai Habib, Syekh dan lain-lain, sebelum seseorang masuk Islam harus membaca syahadat. Nah itu dia. Sebelum masuk Islam, yang saya jelaskan di video sebelumnya, Islam itu apa? Yang menyelamatkan, maksudnya praktek itu menyelamatkan. Jadi sebelum masuk Islam kita mengerti cara menyelamatkan, ya tadi bersaksi tingkah laku kita, berpikir apakah baik atau benar yang kita lakukan nanti, atau yang kita lontarkan, bicarakan kepada orang, jangan sampai tersinggung dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah sebelum Tuhan menyaksikan kita, diri kita sendiri yang menyaksikan kita teman-teman. Nah yang kedua, saya bersaksi lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah bersaksi lagi kita teman-teman, bersaksi untuk apa, kepada siapa. Nah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan Tuhan. Itu nama semua ya, kita nggak tahu. Pengen bersaksi kepada Nabi Muhammad kita nggak kenal dan tidak tahu wajahnya dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah tetap bersaksinya tetap kepada tingkah laku kita, tingkah laku ucap nyata kita sehari-hari, itu bersaksinya. Maksudnya Nabi Muhammad utusan Allah, kita harus menjadikan Nabi Muhammad ini pedoman. Tadi cara kita ucap tingkah laku lampah setiap hari harus sesuai dengan ajaran nabi-nabi kita, atau anak Tuhan, dewa dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah itu jadi sesuai dengan ajaran yang membawa keselamatan agama tersebut yang disebarkan kepada kita. Kita harus mencontoh seperti itu teman-teman. Nah jadi kita kalau bersaksi kepada Nabi nggak kenal, nggak tahu, kepada Muhammad apalagi utusan Allah apalagi nggak tahu. Jadi itu nama semua teman-teman, teori ya. Jadi kita nggak tahu. Saya bongkar sedikit ya. Nabi. Nah, Nabi itu adalah yang sesuai dengan saya pernah ceritakan di video-video sebelumnya, bahwasanya Nabi itu adalah orang yang paling tinggi ilmunya, pengetahuan agama dan lain-lain. Tidak tertandingilah seisi dunia, itu disebut Nabi, atau bisa juga disebut dewa, anak Tuhan, utusan Tuhan, bisa, atau Nabi gitu. Rasul juga sama. Nah, itu Nabi ya teman-teman ya. Jadi Nabi ini sebenarnya sih bukan orang, gelar, kayak presiden gitu, kayak jabatan gitu. Kehebatannya lah gelarnya gitu. Muhammad, nah ini dia teman-teman, saya kasih contoh. Sebenarnya nama asli Nabi umat Islam adalah, nama asli ya, Muhammadnya benar, yaitu adalah Mustafa. Nah kenapa Mustafa? Iya, Nabi kita itu sebenarnya Nabi Mustafa. Karena kalau dalam Islam seperti kita membaca hadiah, memberi hadiah, tawasul, pertama kita ucapkan adalah Mustafa, ila hadrati ala Nabi Mustafa. Keduanya langsung Muhammad
dan lain-lain seterusnya. Nah, sebenarnya nama orangnya yang disebut nabi orang Islam yang jadi panutan adalah Mustafa, teman-teman. Dan Mustafa ini kemuhammadan. Nah, itu saya bocorkan sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan ilham seperti saya, karena belajar juga sama orang-orang yang paham juga gitu, yang mendapat ilham dan lain-lain. Saya bongkar sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi Mustafa ini kemuhammadan. Sama. Jadi bukan si Mustafa aja, nabi orang Islam juga yang kemuhammadan, tapi kita semua yang kemuhammadan. Salahnya kita selalu menunjukkan Muhammad Rasulullah itu Nabi Mustafa atau Nabi Muhammad. Sedangkan diri kita pun punya Muhammad ya. Di diri kita pun semua makhluk punya Muhammad. Jadi loncat. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi seharusnya fokus ke Muhammad kita diri sendiri. Kita muliakan Muhammad diri sendiri. Kalau Muhammad Onomah yang udah jadi nabi, itu udah nggak perlu dimuliakan lagi teman-teman. Karena nabi juga tidak butuh dimuliakan ya teman-teman ya. Perlu kemuliaan, tata krama, adab, akhlak, tingkah laku, ucap laku lampas sehari-hari adalah Muhammad kita sendiri. Nah, atau diri kita sendiri. Muhammad yang sana, Muhammad Rasulullah atau Nabi Mustafa, itu adalah jadi panutan kita. Makanya disebut wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi lagi kepada bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu maksudnya ke diri kita semua teman-teman, bukan ke Nabi Muhammad yang ada di Arab, bukan. Karena tugas kita adalah fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, bukan memikirkan orang lain. Apalagi itu Nabi Mustafa Muhammad yang di Arab, ya, yang kita disebut Rasul, itu mau udah nggak usah dipikirkan lagi. Kita hanya menjadikan dia sebagai pecontoh aja, panutan kita. Dan seterusnya yang harus dimuliakan, dibanggakan adalah Muhammad diri kita sendiri. Jangan loncat ke Muhammad yang lain atau urus diri kita sendiri gitu. Karena semua makhluk adalah kemuhammadan. Nah, mungkin saya tidak membahas panjang lebar soal kok kenapa semua makhluk kemuhammadan, ada Muhammadnya juga. Gak bisa teman-teman ya, karena ini medsos. Kalau mau tahu kita ngaji bareng, silaturahmi aja ke tempat saya. Kalau mau ya, kita ngaji bareng, kita ngopi, kita makan-makan, nah gitu ya. Jadi tadi saya bersaksi lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi kepada tingkah laku diri sendiri, berpikir berkali-kali kalau sebelum melakukan ucapan atau tingkah laku supaya benar, tidak menyinggung perasaan orang lain dan lain-lain, tidak tersakiti orang lain ya. Nah, Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu adalah panutan kita semua, harus seperti Rasulullah akhlaknya. Nah, kalau itu kita bisa kerjakan, kita bisa amalkan, kita tahu Tuhan kita siapa, Allah kita siapa, Nabi kita siapa, Muhammad kita siapa, utusan Allah kita siapa, itu bakal masuk Islam teman-teman. Itulah proses sebelum masuk Islam, harus baca syahadat, itu seperti itu. Jadi bukan hanya dibaca, itu adalah praktek buat kita masuk Islam, selamat. Dan jangan pikir yang masuk surga, yang selamat bukan Islam aja. Agama-agama lain pun butuh keselamatan, butuh surga dan lain-lain. Dan Tuhan kita Allah adil. Tidak semuanya harus masuk dalam agama Islam. Makanya Allah menciptakan agama-agama lain, khususnya di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, Konghucu dan lain-lain. Itu supaya kita saling melengkapi, bukan saling membedakan, saling melengkapi, saling bersama, gotong royong, akrab, tata krama dan lain-lain ya, supaya kita berwarna. Karena dalam hitungan kalau kita sebut mobil itu bukan hanya ban aja, dia nyampur menjadi nyatu, ban, mesin, rangka, bodi, setir dan lain-lain, itu saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang agama yang paling sempurna adalah agama Islam, salah teman-teman. Buktinya di Indonesia ada 6 agama kalau nggak salah. Kalau emang agama-agama yang lain dari dulu sudah hancur teman-teman. Kenapa nggak hancur? Karena Allah, Tuhan kita semua yang menjaga agama-agama tersebut. Kita terserah memilih agama apa sesuai dengan kenyamanan kita di hati. Terserah. Yang penting ujung-ujungnya adalah kita melaksanakan keselamatan, memperoleh keselamatan, keberkahan, kesucian, berbudi seperti agama Buddha, Budi Satwa dan lain-lainnya. Jadi ujung-ujungnya adalah memperoleh keselamatan, rahmatan lil alamin. Nah, rukun Islam yang kedua tentang sholat. Sebelum video ini ya, dua ke belakang itu adalah bab tentang sholat. Teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya. Saya skip tentang sholat. Puasa ya. Nah, puasa saya singkat aja. Puasa kita lakukan itu buat menahan lapar dan haus aja ya, secara tidak langsung itu.
atau bulan puasa atau puasa sunnah Senin Kamis. Sebenarnya puasa itu adalah buat menahan semua nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu malas, itu kita harus hilangkan semua. Itu namanya puasa. Tujuannya apa? Untuk menguatkan mental, jasmaniah dan rohani kita. Untuk melatih supaya bisa mengabdi kepada Tuhan dan makhluk-makhluknya. Zakat adalah pengeluaran. Kalau kata hadis di agama Islam, az-zakatu as-sidqatu ausahun nasa. Zakat, sedekah itu adalah kekotoran manusia. Jadi kalau penghasilan kita pengen bersih, harta kita pengen bersih, badan jasmania rohania kita pengen bersih, kita harus melaksanakan mengeluarkan zakat, teman-teman ya. Nah, zakat ini ada berbagai macamnya. Pertama mungkin zakat infak, zakat penghasilan, zakat bumi, hasil bumi seperti di sawah gini nih. Hasil bumi, hasil peternakan, zakat mal, harta pependaman, emas dan lain-lainnya, teman-teman. Itu harus dikeluarkan. Dan ada hitungannya dalam per tahun dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa kita belajar ya kepada Ustadz, Kiai, Habib, soal zakat, apa-apa saja yang harus kita keluarkan supaya kita jasmania dan rohania kita sekeluarga bersih. Lanjut, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Terakhir, haji. Nah, haji bagi yang mampu di jalannya, yang punya duit disebut mampu. Zakat. Pergi haji, berangkat haji ke Ka'bah, ke Mekah. Kalau punya duit, teman-teman. Kalau nggak punya, lah, tapi kan bisa nabung. Gak semua orang bisa. Berarti itu adalah bukan suatu paksaan. Karena semua orang tidak bisa berangkat. Apalagi zaman sekarang, tahun 2021. Bentar lagi tahun 2022. Kuota haji itu makin dibatas ya setiap negara ya. Itu bakal sulit. Jadi orang-orang yang tahu seperti kita, agama Islam dan lain-lain, haji itu adalah berangkat ke sana, ke Arab. Bukan ya teman-teman ya. Haji ini adalah tingkatan rukun Islam, rukun agama yang paling akhir. Kalau paling akhir itu disebutnya apa teman-teman? Hadiah, buah, hasil yang kita kerjakan dari rukun Islam yang sebelumnya. Misalkan syahadat membuahkan hasil, sholat, zakat, puasa membuahkan hasil. Hasil dan buahnya adalah haji. Jadi haji itu bukan berangkat ke sana, ke Arab, ke Mekah, ketemu makam Rasulullah, Nabi Ibrahim, ke Madinah, ke Ka'bah, Masjidil Haram, dan lain-lain, ke Masjid Nabawi. Bukan ya teman-teman, itu silaturahmi, jaroh. Kalau itu sebenarnya haji itu adalah singkatan Hayyun Jalilun, hidupnya bersih. Nah, kalau kita sudah mengerjakan semua tadi rukun Islam yang keempat, hadiahnya adalah haji, Hayyun Jalilun, hidup kita menjadi bersih. Itu yang sebenarnya haji. Bisa diungkapkan, bisa kita kasih tahu atau saya beritahu, dalam 1 tahun orang di dunia yang bisa haji sebenarnya adalah paling cuma 10% di antara 90%. Karena haji itu sebenarnya adalah bukan berangkat ke sana, tapi yang benar-benar Allah klarifikasi, yang Allah anggap lolos. Nah, itulah yang menjadi haji, hidupnya bersih. Nah, itu udah mendong teman-teman. Mungkin dari saya begitu aja. Mudah-mudahan kita agama Islam dan lain-lain hidup kita bersih, suci ya teman-teman ya. Dan menjadi haji, hidupnya agung bersih. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata, udah gelap, kabutnya sudah menutupi sawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat video-video yang saya bagikan, sebarkan di YouTube. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.